Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menjumpai sahabat saya, seorang motivator yang sudah cukup lama saya kenal, Mas Insinyur Sugito Hadi. Saya mengenal beliau ini sudah puluhan tahun. Selamat berjumpa Mas Sugito Hadi. Mas Sugito Hadi, kita ketemu lagi. Saya ingin tanya kepada Anda lagi tentang kita belajar untuk jadi sukses, Mas. Sebetulnya perjuangan Anda itu seperti apa ini untuk kita bisa jadi sukses itu? Ya, kalau saya yang kemarin saya katakan itu kalau pertama jujur disiplin. Ya. Lalu kalau meditasinya itu rutin, itu minimal sehari 2 kali itu. 15 menit pagi hari, 15 malam hari, nanti jadi peka itu. Spiritualitasnya juga langsung meningkat itu. Jadi artinya jadi peka. Artinya meditasi itu sangat penting sekali untuk istilahnya kita lebih peka lagi atau lebih sensitif lagi terhadap suara hati kita ya. Ya, itu kan termasuk apa? Jadi tenang pikirannya dan sebagainya itu. Jadi kita nggak gampang dibodohin orang nanti. Gitu ya. Nggak gampang dibodohin orang itu. Iya, iya, iya. Ya. Anda ketika melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu seperti apa itu penjelasannya yang lebih mendalam lagi? Nah, nanti dalam training itu saya ajari langsung tahap-tahapannya jelas nih. Saya ajari gimana caranya melakukan meditasi dan sebagainya, diajari itu. Ya. Sehingga nanti begitu selesai sore itu udah bisa mempraktekkan itu. Jadi cepat 1 hari itu udah bisa itu. Artinya bisa langsung tutorial sebentar lalu Iya. bisa mempraktekkan sendiri ya. Artinya si peserta itu juga harus aktif juga itu ya. Iya, aktif memang aktif itu. Jadi setiap peserta dibahas. Jadi setiap peserta kasusnya apa segala macam, misalnya yang terlilit hutang, yang karirnya terhambat, lalu rezekinya semuanya dibahas semuanya. Nanti diajari semuanya itu tahapan-tahapan sehingga akhirnya langsung mendapatkan sesuatu kalau training ini. Oh, termasuk terlilit utang segala itu bisa diselesaikan itu ya. Bisa itu ya. Berarti semua problema itu, Semua problem itu. termasuk perceraian, termasuk Semua masalah. semua masalah ya. Karena kalau orang sudah jiwanya tenang kan menghadapi apapun kan nggak masalah. Jadi tenang ya. Tenang. Intinya itu kalau itu nggak tenang nggak bisa. Iya, iya. Dikit-dikit kemerungsung nanti. Iya, iya, iya. Jadi kuncinya harus tenang dulu pikiran. Nah itu supaya tenang apa caranya, meditasi itu kuncinya. Dan ini tidak bertentangan dengan agama apapun. Karena ketenangan jiwa itu kalau hanya baca-baca apa nggak bisa itu. Iya, iya, iya. Artinya itu praktek langsung kok ya. Praktek langsung, diajari langsung. Iya, iya, iya. Saya memang setuju itu secara pribadi bahwa itu kan sama aja kan kita mendekatkan diri terhadap hati kita kan. Iya, betul. Artinya kita kan bisa lalu introspeksi diri, kita melihat hati kita yang kemarin kurang peka terhadap hati kita sendiri, itu kita jadi belajar untuk lebih peka gitu ya. Iya. Nah, akhirnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Iya, iya. Kalau kan itu kalau nggak bisa itu. Iya, iya, iya. Pertama sumbernya dari diri kita sendiri. Kalau kita jujur, disiplin, sering meditasi itu ya punya kekuatan-kekuatan ngomong nggak ngawur. Kan banyak orang ngomong ngawur, asal aja bicara dia gitu, Iya, iya, ngawur iya. tuh. Kalau ini nanti nggak dihati-hati. Bicaranya itu pasti menggugah logika yang bagus itu. Ya, termasuk dalam bertindak ya. Bertindak juga nggak ngawur nanti. Itu selama ini yang sudah terjadi itu selain tadi utangnya banyak sekali itu apalagi Mas yang Ya rezekinya jadi lancar, jadi lancar. termasuk sukses dalam belajar juga ada ya, dalam berbisnis juga ya. Sukses semuanya, buahnya itu yang ada terima di apa itu namanya Kementerian Pertanian. Kalau tes ya kebanyakan saya lihat udah lulus itu loh. Tes itu memang itu kekuatan hati itu luar biasa itu. Kalau sekarang kan orang mainnya duit Ya. nggak jaminan itu. Ya. Kalau apa udah posisi tinggi, udah perwira tinggi apa misalnya tentara atau polisi itu harus mainnya udah main itu harus spiritualitasnya harus hebat tuh, nggak bisa itu.
Termasuk sekarang yang lagi viral itu untuk jago jadi DPR itu ya. Wah, itu penting itu. Kalau DPR ya apa sekuritasnya rendah ya gimana mau calon DPR sekuritasnya rendah, nggak bisa nanti ngomongnya itu ya nggak jelas itu ngomongnya. Iya. Artinya hatinya harus ditata itu ya. Harus itu ditata, kalau nggak ditata nggak bisa. Kalau mau unggul loh itu. Iya. Kalau mau unggul per 5 tahun yang akan datang bisa nyalon lebih tinggi lagi, karirnya lebih bagus. Iya, iya. Tapi kalau itu spiritualitasnya rendah ya susah. Ya. Apapun partainya ya. Apa partai nggak masalah. Saya nggak melihat partainya apa, terserah. Iya. Yang penting supaya negara kita ini, Iya. Indonesia ini jadi maju gitu loh. Ya, ya, Terserah partainya apapun, terserah. Yang penting udah mendapatkan izin dari KPU kan berarti udah sah. Silahkan partai apa nggak masalah. Ya. Yang penting Anda istilahnya Saya membantu mengajak belajar untuk menata hati itu tadi ya. Hati merubah nasibnya. Pas sekuritasnya jadi tinggi. Ya, ya, ya. Terakhir Mas Gito, ini kan sekarang ini kan banyak tokoh-tokoh muda yang muncul juga itu. Menurut Anda anak-anak muda perlu juga nggak ini Sebetulnya belajar perlu sekali. seperti yang Anda lakukan ini? Ya perlu sekali, kalau hanya dikatrol sana katrol sini kan itu karena spontan. Nanti kalau naiknya spontan ya jatuhnya gampang banget nanti itu. Tapi kalau itu proses memang matang, dirinya matang, spiritualitasnya tinggi, bagus, jadi akan bertahan. Kondisi apapun tetap bertahan terus itu. Artinya karbitannya karbitan Ya, jadi ya toh? kalau itu ini nggak karbitan, ini memang proses dari dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau hanya karbitan ini karena yang dilihat orang tuanya berarti nggak jaminan itu. Karena selama ini kan banyak juga bluluk-bluluk yang ada itu. Bluluk itu kan nggak cocok itu. bluluk itu masih pentil itu kan langsung bosok itu. Iya, betul. Belum jadi dewasa, belum jadi Iya. tapi langsung bosok itu. Dan menurut Anda itu penting juga untuk latihan-latihan seperti yang Anda lakukan itu ya. Kalau itu misalnya sekarang kebetulan ya punya orang tua atau apa yang mengarahkan dan segala sebagainya, itu kita harus mulai menata diri supaya nanti nggak jatuh itu. Kalau nggak jatuh nih bangke 5 tahun saya jatuh nanti. Udah itu rumus itu. Ya, ya. Udah kelihatan nanti itu. Nggak ada yang namanya naiknya cepat mau bertahan lama itu udah ada itu, rumusnya udah ada itu. Ya, ya, ya. Semuanya proses. Tapi kalau spiritualitasnya tinggi ya lain orang itu. Karena dia memang matang gitu loh, dirinya matang gitu. Ya. Terakhir Mas Gito Hadi, harapan Anda apa ketika di season ini ya, ketika anak-anak muda itu ingin menjadi sukses sesuai dengan latihan-latihan yang Anda lakukan itu? Nah, suksesnya itu mestinya harus sukses yang langgeng. Karirnya bertambah terus. Kalau suksesnya sebentar aja ngapain? Nah, iya, iya, iya. Sukses langgeng itu apa? Ya meditasinya harus bagus. Harus minimal sehari 2 kali itu. Nanti lama-lama peka. Nah kalau itu peka ya tajam, insya Allah bisa langgeng. Jabatannya, karirnya bisa naik terus itu. Dan Anda menawarkan tutorial seperti itu ya? Toh? Oh iya, itu nanti bisa ajar langsung. Setelah itu nanti konsultasi nggak ada biaya itu. Ya, ya. Oke. Terima kasih Mas Gito Hadi. Lain kali saya akan datang lagi. Sama-sama. Terima kasih Mas Argo. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.